Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini untuk punya materi mengajar khususnya untuk kelas Immanuel dan juga untuk remaja di bulan Agustus ini. Sebelum kita mulai persiapan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali bergabung bersama ya Tuhan lewat media online ini untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di bulan Agustus ini. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga akhir, dan biarlah apa yang kami persiapkan boleh semakin kami mantapkan dan kami boleh sharing bersama. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami memulai jalannya persiapan ini. Amin. Baik, rekan-rekan, kita akan melihat dulu selayang pandang dari kita punya materi untuk dari tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 27 Agustus, di mana 27 Agustus bagi GKI itu adalah sebuah tanggal yang spesial gitu ya. Nah, untuk materi sebulan ini yang pertama kita melihat dulu bahwa kalau di derap remaja memang dikatakan sebagai mensyukuri Indonesia. Nah, tetapi saya coba lihat lagi sesuatu yang lebih bisa kena di anak-anak kita, yaitu mensyukuri dunia sekitar, gitu ya. Bahwa kita bersyukur ada orang-orang di sekitar kita, ada dunia sekitar kita. Nah, kita akan berbicara tentang itu, banyak tema besarnya. Pembagian temanya adalah sebagai berikut. Minggu pertama judulnya adalah bukan generasi menunduk, tetap ya judulnya. Untuk minggu kedua saya coba modifikasi sedikit, yaitu dari judul aslinya yang tertera seperti itu diubah menjadi keadilan bagi semua, karena ini berkaitan dengan penekanan Alkitabnya. Minggu ketiga tidak ada perubahan judul, yaitu betapa kita tidak bersyukur. Minggu keempat sedikit perubahan dari bahasa asing menjadi bahasa lokal kita di Indonesia kan, yaitu dipersatukan di dalam Tuhan. Dan secara khusus pada minggu keempat, baik di kelas Immanuel maupun di remaja, diingatkan ada tekanan khususnya tambahannya, yaitu adalah HUT penyatuan GKI gitu ya di minggu keempat, tanggal 27. Ya, tanggal 27 atau minggu keempat Agustus adalah HUT penyatuan GKI. Itu ada tekanan khususnya yang nanti juga akan dibahas dalam materi kita. Nah, sekarang kita akan melihat minggu pertama, bacaannya singkat dari Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan 25 dengan judul bukan generasi menunduk. Dalam kesempatan ini saya minta tolong Pak Puji untuk boleh membacakan bagian Alkitab kita yang diambil dari Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan 25. Silakan Pak Puji. Baik. Ibrani 10 ayat berapa tadi? 25 ya? 23 sampai 25, Pak. 23 sampai 25. Ya. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25 yang demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Pak Puji. Nah, kalau kita lihat bahan Alkitab yang singkat ini merupakan surat Ibrani ya. Sebuah surat yang boleh dibilang sampai hari ini masih belum sepakat nih para ahli biblika gitu ya. Siapa yang menuliskan tentang ini? Apakah Paulus, apakah rasul yang lain gitu ya. Tetapi tujuannya jelas. Tujuannya adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Nah, di dalam bagian ini kalau kita lihat ini merupakan saran pastoral praktis bagi umat yang mengalami tekanan akibat identitas mereka. Kenapa dikatakan mengalami tekanan? Karena orang-orang Yahudi Kristen
ya, orang-orang Ibrani yang menjadi Kristen itu menjadi orang yang mengalami tekanan dari dua sisi. Di satu sisi mereka dapat tekanan dari pemerintah Romawi, di mana kita tahu bersama Kekristenan pada saat itu belum diakui menjadi agama negara. Mereka dianggap sebagai pengganggu. Bahkan kalau kita ingat Kaisar Nero, ya dengan begitu kebijakannya, dia mempersalahkan umat Kristen, ya, ketika ia membakar sendiri sebetulnya kota Roma, begitu ya. Kita ingat bagaimana Roma bersikap terhadap orang-orang Kristen. Dan di satu sisi, kenapa juga mendapat tekanan yang lain? Karena dari orang-orang Yahudi sendiri, mereka mendapat tekanan. Kita ingat bagaimana Paulus yang seorang Yahudi memburu murid-murid pengikut Kristus yang adalah juga sesama orang Yahudi. Waktu itu Paulus masih bernama Saulus. Dan itu tekanan yang terus terjadi oleh mereka. Jadi mereka tidak hanya mengalami krisis secara dari pihak luar eksternal diri mereka, pemerintah Romawi, tapi juga dari sesama mereka, dari sanak saudara mereka, yaitu sesama orang-orang Yahudi. Dan di dalam bagian ini, penulis surat Ibrani memesankan untuk kepada mereka agar tetap setia memelihara ajaran tentang iman kepada Yesus Kristus dan apa? Tidak berpaling, itu yang menjadi penting. Tidak berpaling dari ajaran-ajaran tersebut. Kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Penulis Ibrani menuliskan hal ini karena apa? Karena banyak dari orang-orang yang menjadi Kristen pada saat itu tidak kuat hidup dalam tekanan. Mereka ada beberapa yang mulai meninggalkan persekutuan. Ada beberapa dari mereka yang juga mulai untuk kayak orang ya sudah imannya sudah tidak tumbuh lagi kepada Kristus. Nah, melalui bagian ini penulis surat Ibrani mengajak umat untuk berpegang teguh, memelihara ajaran-ajaran mereka yang ditujukan lewat apa? Dengan saling mendukung, saling bersekutu, dan memerhatikan sesama. Ya, tidak, di ayat 25 easter egg-nya adalah tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi dalam bagian ini, penulis surat Ibrani mengingatkan salah satu cara kita untuk memelihara ajaran tentang iman kepada Yesus Kristus adalah dengan tidak menjauhkan diri dari ibadah. Tetap bersekutu bersama dengan teman-teman kita, saling menguatkan, saling support satu dengan yang lain. Nah, apa yang mau kita tekankan pada anak-anak dan remaja? Kalau kita lihat, Bapak Ibu, dari tema kita yang namanya generasi menunduk, sudah jadi hal umum kalau kita lihat. Banyak anak-anak remaja yang sekarang lebih menunduk ke bawah. Ketika mereka sedang menunggu sesuatu, mereka main HP, banyak kan menunduk. Kadang ketika orang ngajak ngomong pun mereka menunduk ke bawah karena ngelihat HP-nya, melihat gadgetnya. Disadari maupun tidak, perilaku sederhana ini berdampak pada pola kehidupan mereka. Apa dampaknya? Fokus mereka hanya pada apa yang disenangi. Mereka menjadi lupa akan dunia sekitar mereka. Kalau sudah terfokus ke situ, ya sudah ke situ saja. Ketika diajak ngomong, ketika diajak ke sini ke situ, mereka nggak memperhatikan lagi kiri dan kanannya. Tetap aja melihat ke bawah ke sesuatu yang buat mereka menjadi asik itu. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak dan remaja untuk menyadari bahwa mereka yang pertama mereka adalah hamba Tuhan. Mereka punya tugas untuk memperhatikan sesama, bukan memperhatikan sesuatu yang sifatnya pribadi saja. Bukan hanya memperhatikan apa yang ada di depan mereka, yang mereka senangi itu, tapi memperhatikan sesama. Tidak hanya memperhatikan sesama, tapi juga mereka diajak untuk tidak nunduk ke bawah. Karena apa? Mereka diajak untuk bersekutu. Mereka diajak untuk melihat ke depan. Mereka diajak untuk melihat ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Mereka diajak untuk melihat dunia sekitar, bersekutu dengan sesama sebagai bentuk persekutuan umat Tuhan di tengah dunia. Oleh karena itu, tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja memaknai kembali panggilan mereka sebagai Kristen, yaitu hidup mengarahkan diri demi kemuliaan Tuhan. Ini untuk minggu pertama, barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu dari rekan-rekan, dipersilakan.
kasih Manuel. Cukup, Pak. Terima kasih Pak Puji. Pak David gimana kok? Mic-nya belum nyala. Tinggal mikirin ilustrasi untuk masuknya aja sih. Oh, ilustrasinya ya. Di sini ada sih, di bukunya ada. Ntar juga dilihat deh. Digali-gali aja kok. Kalau ada yang lebih pas, no problem. Ya. Udah kebayang sih. Kebayang ya. Sip, mantap. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu, ke minggu kedua. Di minggu kedua, kita temanya adalah keadilan bagi semua. Mazmur 82 ayat 1 sampai dengan 5. Bahan bacaannya diambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai dengan 5. Dalam kesempatan ini, saya mungkin minta tolong Ci Epa untuk bacain, Ci. Mazmur Ya, 82. 82 ayat 1 sampai 5. Iya, Ci. Mazmur 82 1 sampai 5. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Ya, terima kasih, Ci. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kalau kita bicara tentang mazmurnya, ini adalah mazmur yang digubah oleh seorang yang bernama Asaf, ya. Nanti ada lagi poinnya tentang Asaf ini ketika kita merenungkan di minggu ketiga, gitu ya. Di mana ini sebuah mazmur yang mengungkapkan tentang Allah yang memerdekakan Israel, diposisikan sedang menghakimi Allah lain yang juga dipercaya oleh bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, pada saat itu Israel itu ya bangsa yang suka mendua hati gitu ya. Walaupun sudah di dalam ke-10 firman dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, tapi nyatanya realitasnya tetap aja ada aja Allah lainnya gitu ya. Ada Allah lainnya. Di dalam masih bagian ini Asaf mengangkat isu tersebut. Dimana kalau kita lihat Allah, makanya besar, menunjukkan Allah Israel yang membebaskan mereka dan memerdekakan mereka, berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Ya. Menunjukkan bahwa Allah Israel itu kekuatannya jauh lebih besar dan bahkan di atas segala Allah. Karena apa? Dia bisa menghakimi Allah lain yang juga dipercaya oleh bangsa Israel. Kenapa dihakimi? Karena mereka gagal jadi sumber keadilan, gitu ya. Nah, di dalam bagian ini, di dalam persidangan tersebut, saya akhirnya pakai kata persidangan, gitu ya. Allah mengingatkan kepada Allah-Allah lain itu bahwa tugas mereka itu adalah menghakimi dengan adil, memberi keadilan. Gitu ya. Di ayat 2 kan, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik. Itu menunjuk kepada bangsa Israel. Ya, orang lalim dan orang fasik, di mana orang fasik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tidak peduli pada perintah Tuhan. Lalim dia diambil dari kata zalim gitu ya, atau kita dengar dengan sebutan jolim. Nah, artinya adalah tidak menaruh belas kasihan. Berarti apa? Allah bangsa Allah yang lain itu memihak kepada orang yang tidak peduli pada perintah Tuhan dan tidak menaruh belas kasihan sama sekali terhadap sesamanya. Sebuah terminologi yang menggambarkan kondisi bangsa Israel pada saat itu. Mereka tidak peduli pada ke-10 firman dan mereka tidak mengasihi sesamanya. Allah yang lain itu justru berpihak pada mereka. Oleh karena itu Asaf menggambarkan kemarahan Allah seperti di dalam persidangan yang sedang menyidang Allah-Allah lain. Di mana Allah bangsa Israel, Allah yang membebaskan mereka, Allah yang memerdekakan mereka, itulah yang berkuasa. Mengingatkan bahwa mereka harusnya sebagai Allah, kalau mereka adalah Allah yang benar-benar Allah, mereka adalah
memberi keadilan kepada yang lemah, membela mereka yang sengsara, tidak berpihak pada orang-orang fasik ataupun orang-orang yang zalim. Nah, melalui Mazmur ini, Asaf juga menyapa bangsa Israel dan mengingatkan bahwa yang pertama poinnya adalah tidak ada Allah lain yang keadilannya menandingi Allah Israel. Yang mengubahkan mereka, mengingatkan identitas Israel. Dari bangsa yang tadinya tidak punya tanah, tinggal di tanah orang lain, Mesir, menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang perjalanan menuju tempat yang dijanjikan itu dipimpin oleh Allah. Di mana Allah adalah Allah yang selalu berjuang untuk keadilan dan ketentraman seluruh umat. Ia adalah Allah yang tidak pernah pilih-pilih di dalam menegakkan keadilan. Dia adalah Allah yang tidak pernah memandang kiri dan kanan. Dia menegakkan keadilan untuk semua. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dari cerita ini? Kalau kita lihat, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, di kalangan anak-anak maupun remaja, bahkan sudah dari jenjang sekolah dasar sekarang, tidak dipungkiri bahwa anak-anak kita, remaja-remaja kita itu hidup dalam sistem pengelompokan. Ya, ada pengelompokan pertemanan yang berdasarkan hal-hal tertentu. Ya, kalau zaman saya dulu mungkin sukanya nonton sinetron, sama sukanya nonton apa gitu ya, nonton drama, sukanya baca komik Detektif Conan, sama sukanya baca komik Detektif Kindaichi misalnya gitu ya. Atau yang satu sukanya nonton Doraemon, yang satu sukanya nonton Saras 008. Nah, zaman itu begitu, zaman saya dulu masih daerah remaja atau bahkan pra-remaja. Nah, sekarang mungkin variasinya lebih banyak lagi, ditambah dengan kemajuan zaman, ditambah juga dengan ya segala hal ya, termasuk untuk ke sekolah gitu ya. Kesenangan tertentu di sekolah minggu kita bahkan udah ada yang mengelompoknya, kalau nggak satu sekolah nggak mau gabung gitu ya. Istilahnya karena beda sekolahnya, kamu siapa gitu ya. Nah, mereka nggak mau dengan teman-teman yang berbeda atau dengan yang tidak sefrekuensi. Nah, kalau mereka bertemu dengan yang tidak sefrekuensi, mereka mengabaikan temannya itu. Walaupun mereka satu ruangan, mereka sama-sama anggota GKI Cicurug atau bahkan sama-sama sekolah minggu di sini, karena beda sekolah, karena beda keinginan, karena beda kesenangan, mereka mengabaikan satu dengan yang lain. Bahkan kadang tidak bersikap adil. Kamu mah kelasnya lebih di bawah, masih adik kelas saya kamu. Ya udah, kamu kerjain kerja-kerja kasar, saya duduk-duduk. Karena apa? Karena saya adalah senior kamu. Ya. Sekarang yang gitu-gitu masih ada, walaupun bentuknya sudah berubah. Ya. Tapi seperti itu, hal-hal itu masih ada. Walaupun mereka adalah rekan sepersekutuan, kadang-kadang mereka tidak bersikap adil kepada sesamanya. Nah, oleh karena itu, melalui materi ini kita mau mengingatkan pada anak-anak dan remaja, mereka harus menghargai setiap orang yang Tuhan hadirkan. Karena apa? Tuhan itu memperlakukan setiap mereka secara adil. Tuhan tidak pernah memandang kiri dan kanan. Bahkan kalau ada yang tidak adil, itu dihakimi oleh Allah. Ada persidangannya, seperti yang kita baca di dalam Mazmur tadi. Tuhan menghargai setiap orang. Oleh karena itu, kita pun harus menghargai. Mereka yang tidak sefrekuensi dengan kita, ya jangan kita abaikan. Kita perlakukan secara adil, justru kita yang harus masuk ke mereka. Karena apa? Allah tidak pernah membeda-bedakan. Oleh karena itu, tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja mau bersikap adil terhadap sesamanya, termasuk kepada mereka yang berbeda. Perbedaannya adalah hal-hal yang mendasar. Walaupun mereka berbeda, tetapi mereka sesama murid Kristus, mereka harus bersikap adil. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, untuk minggu kedua barangkali ada pertanyaan atau tambahan dulu, dipersilakan. Pasan pindahin dong ke yang pertama. Oke, sebentar sih, saya mundurin dulu. Oke. Sih. Ini kan Pak, kalau disebut keadilan bagi semua kayaknya terlalu besar ya, terlalu lebar gitu ya untuk ngomonginnya. Kalau misalnya ditambah ke ngambil secara ini ke Yakobus, bisa nggak Pak yang jangan memandang muka? Yakobus ya? 2, 1-4.
Yakobus jangan memandang. Yakobus Itu 2, ya, Ci, kata-katanya. Oh, 2. Yang, Yakobus 2 ayat 1 sampai 26. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Ya, ntar saya lihat dulu. Ya, yang gampang aja kan kelihatannya, Oh, misalnya kalau dia orang kaya mungkin diperlakukannya beda gitu. bisa Kalau sih. dia kelihatan lebih lebih ke arah derajat sih sebenarnya, mungkin teman-teman lihat wah dia gaya nih apa-apa banyak ditemenin. Kalau yang nggak punya apa-apa nggak ditemenin, mungkin lebih ke situ sih. Mungkin kalau untuk anak-anak remaja seumpamanya gitu Pak, ngambil dari situ nggak apa-apa ya Pak ya, untuk Bisa mungkin ada apa namanya, dijembatani lah, Ci, diparalelkan gitu bahan ini. dijembatani gitu Pak. Jadi lebih Iya. lebih 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 pas gitu untuk mereka. Kadang-kadang kan mereka cuman ngelihat temenannya mau sama yang lebih nguntungin dibanding yang biasa aja apa gimana, kayak gitu sih mungkin. Jadi Bisa, Ci, diambilnya di itu. bridge. Mm-mm. Jadi kita kan di perjanjian lama udah lihat nih, ternyata sampai ini pun masih ada loh. Sampai sekarang tuh masih ada. Contohnya di mana? Di Yakobus kita buka. Ya kan, menjembatani itu padahal udah diingetin di Mazmur gitu. Oke, Bisa, oke, Ci. boleh ya Pak ya, boleh ya, oke. Bisa. Oke, masih, Ci. Ada lagi rekan-rekan yang lain tambahan? Minggu kedua teh di remaja. Oke. Oh iya, di ini Katari ya? Ya, Pak. Katari aman? Aman, Pak. Oke, kita kalau semua sudah aman, kita lanjut ke minggu ketiga dengan tema betapa kita tidak bersyukur, yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai dengan 13. Saya mau minta tolong Ci Irin untuk baca 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Loh, Ci. Oke, Pak, bentar. Satu Tawarik 16 ayat 8 sampai 13 ya. Ya, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. ya, makasih Ci Irin. Ya, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ini adalah sebuah mazmur gitu ya, dan mazmur yang Asaf lagi yang buat. Kalau kita lihat di dalam bagian 1 Tawarik 16 ayat 7 ya, pada hari itu juga Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Jadi ini adalah nyanyian yang dinaikkan oleh Asaf. Ini kenapa dinaikkan? Karena kalau kita baca di dalam 1 Tawarik 15 itu ada sebuah peristiwa yang besar, di mana tabut perjanjian itu berhasil dipindahkan dengan segala tantangannya, berhasil dipindahkan ke Yerusalem, kota yang kita akan kenali kemudian sebagai kota Daud. Nah, walaupun berbagai rintangan terjadi, tapi hal-hal itu berhasil diatasi karena mereka berjalan di bawah bimbingan Tuhan. Secara khusus ini paralel dengan Mazmur 105, Mazmur Daud, yang mengungkapkan tentang bagaimana penyertaan Allah yang dinyatakan kepada umat pilihannya membuat apa? Membuat bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Allah, yang merupakan bangsa yang bergumul dan bergulat dengan Allah, itu bersuka cita.
memiliki sukacita yang besar. Sukacita itu tidak hanya ditunjukkan lewat ungkapan kata yang memuji, tapi juga apa? Lewat perilaku yang dengan suka hati memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu ungkapan syukur inilah yang mendorong dan menggerakkan segenap umat Tuhan untuk selalu mencari Tuhan. Mau mempelajari apa yang menjadi kehendak Tuhan, mau mendalami firman-Nya, dan dan mau memuliakannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari yang dinyatakan lewat pikiran, perkataan, dan juga perbuatan mereka. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dan remaja, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian? Nah, ini kita sebenarnya mau mengajarkan anak-anak untuk bersyukur. Karena apa? Terkadang anak-anak dan remaja itu kurang mensyukuri kalau di dalam pandangan kita gitu ya. Kurang mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan lewat kehadiran orang-orang di sekitar kita maupun segala hal yang Tuhan hadirkan lewat apa yang menjadi milik dari mereka. Harta, kepintaran, talenta, dan yang lain-lainnya. Hal inilah yang membuat bahasa singkatnya dari kalimat saya yang kedua itu adalah lagu Ojo dibanding-banding itu laku banget. Karena apa? Ya, mereka pada akhirnya terbiasa untuk membandingkan apa yang menjadi milik mereka dengan orang lain. Ya, HP-nya kurang kenceng nih, HP-nya kentang, misalnya gitu ya. Padahal saya ketika dengar omongan itu ya, kalau HP kamu kentang, potong aja, goreng, dijual di depan, nggak apa-apa gitu kan, jadi kentang goreng. Atau misalnya, ini mah apa gitu, dibandingin lah, saya mah nggak kayak dia, apalah saya ini, dia mah stikernya aja apel grogot gitu ya, saya mah apa stikernya mah boro-boro gambar apel, gambar inilah, gambar apa namanya, gambar wortel saya mah. Dibanding-bandingin. Dan walaupun kita berusaha menyanyikan lagu Ojo dibandingin, tapi kenyataannya anak-anak itu senang membanding-bandingkan. Punya saya mah lebih mahal, ini mah lebih bagus daripada punya kamu gitu. Dari kecil mereka terbiasa membanding-bandingkan, dan ketika mereka besar akhirnya itu juga berdampak dalam kehidupan mereka. Nah, kita melalui materi ini mau mengajak anak-anak seperti bangsa Israel, menyanyikan syukur atas segala pencapaian mereka. Ketika tabut Tuhan berhasil dipindahkan ke kota Daud itu, mereka menyanyikannya dengan begitu rupa. Mereka bersyukur atas pencapaian yang ada pada saat itu dan tidak membandingkan, bahkan diajak untuk mengingat penyertaan Tuhan di masa lalu. Nah, kita mau mengajak anak-anak serta remaja untuk bersyukur. Bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita. Dan nyatakan syukur itu lewat apa? Sikap kita, tindakan kita untuk mengelola apa yang ada pada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita banding-bandingkan. Gak usah kita membandingkan diri antara A dengan B. Kenapa ya? Orang kita adalah ciptaan yang spesial Tuhan bikin. Kamu itu cuma satu dari, gak ada lagi orang lain yang mirip seperti itu. Walaupun kembar identik pun gak sama yang A dengan yang B. Ngapain kita banding-bandingin? Justru kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya, dan olahlah rasa syukur itu menjadi sebuah kekuatan untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan pada kita tadi. Ini nanti bisa kita ajak anak-anak untuk juga melihat apa? Tentang talenta. Bahwa Tuhan itu menempatkan talenta yang berbeda pada kita. Kita itu Tuhan berikan hal atau anugerah yang berbeda-beda yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan kita banding-bandingin. Justru kita harus pakai itu semua sebagai upaya kita bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tujuannya dari materi ini adalah anak maupun remaja mampu bersyukur atas apa yang ada pada mereka, serta mengolah segenap hal yang ada pada mereka yang Allah anugerahkan untuk kemajuan bersama. Jangan jadi tipikal anak-anak atau orang-orang yang satu titik aja belum beres dia sudah minta lagi yang lain. Ya, jangan jadi orang, kalau kita ikatkan ke perumpamaan tentang talenta, jangan kayak orang yang satu talenta nggak pernah bersyukur dengan apa yang ia punya. Melainkan jadilah kalian seperti orang-orang yang punya 2 talenta atau 5 talenta yang mau mengembangkan diri.
Jadilah bangsa yang bersyukur. Jadilah komunitas yang mau bersyukur atas apa yang ada pada kita. Jangan kita malah membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Karena apa? Kita ini unik, kita ini spesial, nggak ada duanya. Dan kalau kita dibandingkan, ya nggak akan selesai juga perbandingan kita itu. Itu mungkin yang untuk minggu ketiga, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Ada yang mau ditanyakan, mungkin dari Ci Irin dan Pak Her, atau ditambahkan, dipersilakan. Irin, aman Ci Irin. Saya mau minggu keempat, Pak. Salah ya? Minggu ketiga sama? Dasar pas sama. Salah ya? Tadi slide yang tadi Pak sebelumnya. Minggu ketiga sih, oh Pak ya? Maaf, hampura. Aduh, error di kepala saya. Oke, silakan Ci. Aman sih aku mah. Ci. Aduh, saya error. Banyakan makan kikil itu. Biasa videonya Ci. Pak Her, aman Pak Her? Aman Pak, nanti saya baca-baca dulu dari materinya sama nanti yang rekaman ini mungkin saya ulang lagi nanti Pak. Siap Pak. Intinya kan mensyukuri berkat yang Tuhan udah berikan dan ya dengan kekayaan alam yang sudah diberikan Tuhan, kita harus bisa mensyukuri itu. Dan mungkin dari anak-anak juga perlu ditekankan bahwa harus bersyukur karena kita juga diberikan kepandaian, bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan gitu mungkin ya Pak. Bisa juga dipanjangin juga ke keluarga kita gitu kan dunia sekitar. Bisa sih ke situ juga Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kalau aman kita lanjut ke minggu keempat. Nah, ini tema spesial Iring minggu keempat. Pak Puji tadi sudah. Nah, ini karena bacaannya cukup panjang, jadi saya akan menggunakan bantuan rekan YouTube untuk membacakannya dengan temanya ini kan dipersatukan di dalam Tuhan. Ya, secara khusus di tanggal 27 Agustus ini kita akan merayakan HUT Penyatuan GKI gitu ya. Bahannya diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31. Nah, kita akan mendengarkan pembacaannya dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh
yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat bahan Alkitab ini ada sesuatu yang sangat sering dipakai dan belum lama ini kita pakai, kita dengar juga pembahasannya, di mana ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa Paulus mengingatkan kepada jemaat yang luar biasa. Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang luar biasa pergumulannya, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai Paulus pun diragukan kerasulannya oleh mereka, gitu ya, bahwa kesatuan jemaat itu terdiri dari berbagai anggota yang memiliki tugasnya masing-masing. Tapi penggerak dari anggota itu adalah Roh Kristus. Semuanya yang menggerakkan adalah Roh Kristus. Banyak anggota, tubuhnya satu. Masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Karunianya berupa-rupa, tapi rohnya satu. Ya. Mau organnya apa, tapi tubuhnya satu. Penggeraknya itu satu. Motornya itu satu, yaitu Kristus. Makanya di dalam bacaan bagian ini, roh itulah yang memungkinkan jemaat yang berasal dari perbedaan latar belakang. Kalau kita lihat latar belakangnya itu ada di ayat 13. Itu memungkinkan mereka untuk berderap bersama. Karena ini masih berkaitan dengan ayat yang di atasnya ya. Roh Kristus itu yang memungkinkan mereka untuk bisa berjalan sama-sama, untuk melayani Tuhan. Roh Kristus itulah yang dari perbedaan mereka itu dibuat menjadi sebuah persekutuan tubuh Kristus yang mengerjakan panggilan pelayanan di tengah dunia. Apa panggilan yang pelayanannya? Mewartakan Injil Kristus ke seluruh dunia. Itu bisa kita lihat di Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 yang kita kenal dengan sebutan amanat agung. Gitu ya. Dan juga kalau kita bicara tentang Injil Kristus, maka kita tidak bisa melepaskan dari hukum kasih yang diajarkan, yang harus dipraktekkan dalam kehidupan umat sehari-hari. Dan di dalam bagian ini, kalau kita membaca sampai di ayat 31 atau ayat terakhir, itu kayak ada sebuah closing yang agak gantung, tapi sebenarnya dari bahasa Paulus itu bahasa yang agak apa ya, boleh dibilang agak khasnya Paulus lah, boleh dibilang itu khasnya Paulus. Kenapa? Di ayat 31 Paulus menutup dengan mengatakan berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Nah, pertanyaannya karunia yang paling utama itu apa? Sampai dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, kalau kita membaca mengaitkan itu semua, maka karunia yang paling utama itu adalah isu yang timbul di jemaat Korintus. Ada pihak-pihak yang lebih menonjolkan satu karunia dibanding karunia yang lain.
Di dalam bagian ini, melalui ayat 31 di closing statement-nya, Paulus mengingatkan, karunia yang paling utama itu adalah karunia untuk memahami dan mengerti. Bahwa semua anggota, semua talenta, semua karunia itu, semuanya tidak ada yang tidak berharga. Semuanya berharga di mata Tuhan. Dan tidak ada yang lebih menonjol dari yang lain. Karunia yang utama itu adalah ketika kita mengerti bahwa Tuhan menghadirkan perbedaan itu supaya kita bisa berjalan bersama. Kalau cuman mata doang, ya di mana yang lain? Kalau cuman pendengaran doang, di mana yang lain? Karunia yang paling utama itu adalah karunia untuk mengerti bagaimana Tuhan mendesain tubuh kita begitu rupa, dan Tuhanlah yang menggerakkan itu semua. Di tengah perbedaan kita, di tengah segala keunikan kita, Tuhanlah yang menyeting itu semua supaya bisa menjadi sesuatu hal yang memperkuat dan membangun jemaat. Apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Nah, sudah menjadi sesuatu yang umum, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bahwa kita suka dengarlah anak-anak muda zaman sekarang itu diberikan label individualis. Maunya sendiri. Kenapa? Mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya yang sejalan. Kalau beda jalan, bubar. Ya kayak kelompok band, kalau udah beda visi misi, udah selesai. Yang satu pengennya maunya main musik rock, yang satu pengennya main musik dangdut, yang satunya pengen mainnya musiknya country. Nggak sejalan tiga orang itu, bubar bandnya. Padahal mereka tadinya adalah teman main bareng-bareng, bubar. Nah, remaja kita kurang lebih, anak-anak kita pun sebagian besar seperti itu. Dan label generasi individualis ini juga sebenarnya dikenakan tidak hanya pada anak-anak, sampai ke orang tuanya, beberapa juga sekarang mulai seperti itu gitu ya. Karena apa? Mementingkan kepentingan pribadi ataupun yang sejalan dengan pribadi mereka. Akhirnya apa? Secara khusus kita menekankan pada anak-anak dan remaja, mereka lupa identitas mereka sebagai seorang Kristen. Ya. Mereka lupa bahwa mereka telah ditebus oleh Allah. Tidak hanya ditebus, tapi juga dipersatukan oleh Allah. Dipersatukannya bukan dengan orang yang sama visinya, dengan orang yang berbeda-beda. Latarnya beda, lalu juga perawakannya beda, banyak bedanya ketimbang kesamaannya. Nah, melalui materi ini kita mengajak anak-anak mengingat kembali identitas mereka sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Sebagai umat yang telah dibebaskan oleh Allah. Yang tidak hanya dibebaskan, tapi juga dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Contoh nyatanya apa? Ya sekarang kita berada di GKI ini. Di gereja kita yang kita cintai ini. Kita dari berbagai latar belakang, walaupun sukunya sama, tapi keluarganya beda. Minimal papa mamanya berbeda, gitu ya. Apa mereka pun juga bajunya hari itu mungkin berbeda. Kalau misalkan sama-sama pakai warna merah, ya merahnya ada yang garisnya hitam, ada yang garisnya putih, ada yang garisnya zebra misalkan, atau merahnya yang malah garis, gitu kan. Itu menunjukkan bagaimana kita di tengah perbedaan bisa bersatu. Bagaimana kita pada saat ini telah dipersatukan oleh Tuhan di dalam tubuh Kristus. Marilah kita menjadikan perbedaan kita itu bukan jadi penghalang, tapi apa? Menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk bekerja bersama, bersekutu bersama, dan juga melayani sama-sama, dan untuk kepentingan nama Tuhan. Makanya tujuan dari materi ini kita mau mengajak anak dan remaja kita untuk apa? Hidup dalam kesatuan dan persatuan sebagai bagian dari persekutuan umat Tuhan. Jangan menganggap karena yang ada anak-anak baru, kita tidak anggap, mereka nggak sefrekuensi, generasinya beda. Kalau kita senangnya apa, mereka senangnya apa. Yang satu senang olahraganya apa, satunya senang olahraganya apa. Udah nggak usah temenin, biarin aja. Jangan. Harus kita lihat, mereka dihadirkan untuk membentuk kita. Termasuk juga di kelas Immanuel. Sekolahnya beda, lalu juga apanya beda. Jangan justru dijauhin. Kita
akhir bulan ini mau mengajak kita semua itu walaupun kita berbeda, tetapi kita telah dipersatukan di dalam Kristus. Kita punya satu kesatuan yang mempersatukan kita, yakni kita adalah umat yang ditebus oleh Kristus. Itu yang menjadi tekanan untuk minggu keempat. Barangkali ada tambahan dari Ci Irin atau Pak Puji, dipersilakan. Ya, Pak Sam, bahan ini Silakan, Pak. hampir mirip. Ya, bahan ini hampir mirip apa yang disampaikan sama Bu Esa kemarin ya Pak Sam ya. Sama plek, Pak, bahan Alkitabnya. Jadi saya terpikir, saya terpandang itu apa yang disampaikan khotbah dari Bu Esa tadi, mungkin ya menyadur dari sana lah. Salah satunya seperti itu. Terus yang kedua, tadi pembacaan tadi ada yang menyebutkan tentang ada nabi, terus ada rasul dan ada pengajar ya. Kalau pengajar kemarin sudah dijelaskan sama Bu Esa, seperti kayak guru dan seterusnya. Nah ini ya agak simpangan mungkin dari remaja belum tentang makna tentang nabi dan rasul. Pak Sam mungkin bisa dijelaskan Pak Sam. Makasih. Oke, makasih Pak Puji. Nah kalau kita lihat nabi, rasul begitu ya, ini merupakan jabatan-jabatan gitu ya, jabatan-jabatan yang ada pada masa itu. Kalau nabi jelas dia menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan suara Tuhan. Contohnya siapa? Kita bisa lihat Yesaya, Yeremia, Amos, Nahum, Habakuk, lalu nabi yang bahkan menggunakan pernikahannya sebagai simbol Israel yang telah berzina, yang sudah bukan berzina, yang mendekatkan diri pada hal-hal cemar. Saya lupa tuh, ada nabi yang di perjanjian lama yang menikah dengan perempuan sundal. Saya lupa antara Hosea atau Habakuk gitu, saya lupa. Lalu juga ya Amos, kita tahu nabi yang mengkritik lewat caranya dia gitu ya. Nah, itu nabi gitu, Pak. Menyampaikan suara Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memang Tuhan pakai, Tuhan karuniakan hal-hal khusus untuk menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan. Memang agak sulit itu ya ketika di zaman sekarang, tapi pada zaman itu nabi-nabi itu istilahnya boleh dibilang menjadi pegangan gitu ya. Apalagi orang-orang yang dilayani Paulus ini kan tidak hanya orang Yunani saja, ada juga orang Yahudi. Mereka kan membaca di dalam kitab sucinya nubuatan para nabi gitu ya, tentang nabi-nabi itu. Nah, kalau rasul ini ya menunjuk pada Paulus, pada Petrus ya. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk untuk menyebarkan tentang kerajaan Allah yang telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kalau nabi itu kan mengabarkan sesuatu yang kelak akan digenapi. Nah, kalau rasul ini kan sebenarnya mengabarkan sesuatu yang sudah digenapi tentang ajaran Yesus Kristus. Kalau pengajar kan jelas, pada masa itu kan tidak rasul-rasul itu kan terus berkeliling. Maka ada dari jemaat-jemaat yang istilahnya menjadi pengajar gitu, atau juga ada beberapa orang yang memang menjadi pengajar di situ, mengajar umat gitu ya. Makanya ada jabatan-jabatan seperti penatua, lalu diaken gitu kalau kita ingat. Kurang lebih seperti itu Pak Puji. Ya, makasih Pak Sam. Sama-sama Pak. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Cukup. Ya, Ci? Cukup. Oh, cukup. Oke. Cirin aman ya? Bisa lah. Aman. Baik. Rekan-rekan, persiapan kita sudah selesai pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu dari rekan-rekan semua. Nanti saya share file PDF-nya mungkin setelah ini, karena mau saya convert dulu filenya jadi PDF, dan juga rekamannya bisa nanti ditonton di YouTube GKI Cicurug begitu ya rekan-rekan.
Kita akan masuk pada sesi terakhir, yaitu sesi doa penutup. Mungkin dalam kesempatan ini saya minta tolong Pak Her untuk menutup dalam doa. Mangga Pak. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita akhiri persiapan kita pada malam hari ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini kami telah dapat melakukan persiapan untuk mengajar sekolah minggu maupun di remaja ya Tuhan. Kiranya Kau sertai setiap kami, kiranya Kau berikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan boleh berkenan kepada anak-anak dan dapat menjadikan bekal bagi kehidupan mereka di hari-hari ke depan. Bapa, kiranya Kau sertai setiap kami, kiranya Kau berikan kemampuan kepada kami untuk mempersiapkan bahan mengajar ini dengan sebaik-baiknya, sehingga anak-anak-Mu boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami serahkan jalannya kehidupan kami, persiapan kami ke depan, dan dalam kami mengajar, kiranya Kau juga berikan kami kekuatan, kepandaian, sehingga apa yang kami sampaikan boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya, istirahat kami, pekerjaan kami, usaha kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat malam. Makasih Pak Tuhan Yesus Saya. memberkati. Makasih semuanya. Terima kasih.